Apa kabar nih adik-adik semuanya hari ini? Ikutin sama-sama yuk sama Kak Udur dan Kak Frede. Yuk Kak Frede. Sungguh amat baik. Puji Tuhan. Nah, adik-adik kita mau mulai ibadahnya. Sebelum kita memulai ibadah, kita harus ngapain dulu nih Kak Frede? Kita harus sudah mandi dong Kak Udur. Sudah mandi, sudah wangi ya. Lalu Iya. apa lagi nih Kak? Pakaiannya harus rapi Kak Udur. Pakaiannya juga harus rapi. Lalu siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Dan boleh nggak tidur-tiduran Kak Frede? Gak boleh Kak Udur, sikapnya harus baik ya adik-adik. Tidak boleh sambil tidur-tiduran. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah kita nyanyikan satu buah lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Bangkit berdiri ya adik-adik. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita sikap berdoa. Kak Udur akan pimpin ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepala. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapak, Kau telah kumpulkan kami di sini bersama-sama untuk bisa memulai ibadah ya Bapak. Bantu kami ya Bapak untuk bisa fokus ya Bapak dalam ibadah kami, tidak bercanda ya Bapak, namun kami bisa memuliakan nama-Mu agar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Kami ingin ibadah ya Bapak, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Udur mau tanya nih sama adik-adik, hukum Taurat itu ada berapa sih Kak Frede? Ada 10 Kak Udur. Ada 10 ya. Kemarin Kak Udur sama Kak Peti sudah bareng-bareng kita ucapkan yang ke-7 dan yang ke-8. Habis angka 8, angka berapa tuh Kak? Angka 9. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita ucapin hukum Taurat yang ke-9 dan yang ke-10. Apa sih Kak itu isinya? Hukum Taurat yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. yuk sama-sama kita ucapin yuk. Adik-adik, hukum Taurat yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Oke deh adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Mari kita bangkit berdiri. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Yesus besertaku. Kuda
kita mau mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita harus tegak, gak boleh goyang-goyang, dan ikutin kakak ya. Sama-sama yuk kita ucapin 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adik-adik tidak boleh bercanda ya. Disiapkan Alkitabnya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu, yaitu Aku Anak Terang. Adik-adik di sini harus menjadi anak terangnya Tuhan Yesus dan keluarga adik-adik semuanya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Cika mau mengajak semua adik-adik di rumah untuk berdoa supaya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita mengerti dengan baik, juga kita boleh lakukan di rumah masing-masing. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan. Sekarang kami juga mau mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh duduk manis, dan kami juga boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Pimpin kami ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang 10 orang yang sakit kusta adik-adik. Di video yang nanti akan kita tonton, kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menolong 10 orang yang sakit kusta ini. Yuk sama-sama kita mau tonton video berikut ini ya. Selamat menonton adik-adik. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik, tadi kita sudah menonton video firman Tuhan tentang 10 orang yang sakit kusta. Sekarang Kakak Cika mau tanya, dari 10 orang yang sakit kusta, berapa orang yang mau kembali ke Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih? Ada berapa? Ada 1 adik-adik. Jadi dari 10 orang yang sakit kusta yang telah Tuhan Yesus sembuhkan, ada 1 orang yang berbalik arah dan mencari Tuhan Yesus. Untuk apa dia mencari Tuhan Yesus? Untuk mengucap syukur dan berterima kasih adik-adik, karena dia tahu bahwa kesembuhan yang dia dapat berasal daripada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita juga mau belajar dari 1 orang ini. Kita mau belajar jadi anak-anak yang mau selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukur dalam hal apa, Kak? Mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kesehatan, mengucap syukur akan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kasih, mengucap syukur karena kita punya keluarga yang baik, mengucap syukur karena kita sudah bisa bersekolah. Banyak hal yang bisa kita syukuri adik-adik, karena begitu banyak berkat yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Kak caranya supaya kita bisa bilang terima kasih sama Tuhan Yesus? Caranya adalah dengan berdoa adik-adik. Kalau adik-adik bangun tidur, sebelum adik-adik pergi dari kamar, adik-adik boleh berdoa. Adik-adik bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini aku boleh bangun dengan tubuh yang sehat." Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, nah hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, yang selalu mengucap syukur dalam suka maupun duka. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Tadi juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga boleh menjadi berkat buat adik-adik semua. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual pada hari ini. Tuhan,
biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan juga kami boleh belajar Tuhan dari salah satu 10 orang yang terkena penyakit kusta yang sudah Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Kami boleh belajar, kami boleh melihat dari video itu, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan yang Tuhan Yesus berikan pada kami masing-masing. Dan juga ya Tuhan, berikanlah hati pada setiap kami masing-masing untuk kami selalu bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana masa pandemi saat ini yang masih berlangsung Tuhan, kami memohon kepadamu ya Tuhan, tolong Tuhan lindungi kami Tuhan, sertai kami ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan terus ya Tuhan, supaya kami boleh terhindar dari virus-virus COVID yang masih mewadah di dunia ini ya Bapa. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, ibadah kami sudah selesai ya Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengar juga Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas yang kami lakukan. Sekarang kami mau undur dari ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga tadi pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, tiba waktunya kita untuk melakukan aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini harus didampingi sama mama papa di rumah ya. Nggak boleh mengerjakan sendiri. Kenapa? Karena aktivitasnya akan kita lakukan menggunting dan mewarnai. So, harus sama mama papa di rumah ya ngerjainnya. Nah, contoh aktivitas yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik, setelah tadi adik-adik melakukan aktivitas yang menggunting dan juga mewarnai, tentunya harus dengan rapi ya. Setelah itu minta tolong lagi sama papa mama di rumah untuk dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas balita. Nanti dari situ kakak-kakak akan melihat kreativitas dari adik-adik. Hasilnya seperti ini. Oke adik-adik, sekarang selamat mencoba. Tuhan Yesus menyertai. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ibadah kita sudah di penghujung acara. Adik-adik, tetap selalu jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Nah, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.